Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran pertama. Anak-anak pintar, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya, bukan? Nah, sekarang kita akan mempelajari penemu dari Indonesia, yaitu Pak Habibie. Namun sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang teks eksplanasi kata baku dan kalimat efektif berikut ini. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Sedangkan kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kata-kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya, bukan? Lalu sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Nah, anak-anak, kita baca dengan teliti ya tentang geografi perjalanan hidup Pak Habibie berikut ini. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Pak Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Pak Habibie dilaluinya di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Pak Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Tahun 1960, Pak Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai yang sangat sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api dengan berkekuatan tinggi. Selanjutnya adalah buah dari kerja keras. Pak Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice presiden sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang di Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Pak Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka. Selanjutnya adalah Bapak Teknologi, yaitu Pak Habibie. Pada tahun 1976, Pak Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, watercan, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Pak Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Faktor, pesawat angkutan militer, dan lain sebagainya. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Pak Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang. seperti Habibie Faktor,
Habibie Terham dan Habibie Medhot yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Master Crate karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga. Wah, ternyata luar biasa sekali ya. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi penerus Pak Habibie? Yang bercita-cita menjadi disiplin penemu yang luar biasa. Semoga cita-cita kalian tercapai ya, anak-anak sekalian. Nah, di sana kan ada pertanyaan nih. Nah, anak-anak jawab ya. Pada pembelajaran sebelumnya kan kalian sudah mencatat kata-kata miring dari teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, hari ini kita akan mencari arti kata dan kosakata baku dari kata-kata berikut. Nah, di mana kita mencarinya? Kita mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi yang tidak punya, kalian bisa mencari di KBBI Daring atau KBBI Online ya. Nomor 1, kosakata non bakunya adalah gimana sih? Kosakata baku yang benar adalah bagaimana. Yang nomor 2 adalah bikin. Kosakata baku yang benar adalah membuat. Yang nomor 3 adalah modern, sedangkan kosakata baku yang benar adalah modern. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa pahami ya dan diteliti. Selanjutnya nomor 9, kosakata non bakunya adalah ngembangkan. Kosakata yang benar adalah mengembangkan. Nomor 10, buat. Yang benar adalah untuk. Yang nomor 11, hancurkan. Yang benar adalah menghancurkan. Nah, anak-anak bisa pahami ya mana kata-kata non baku dan kosakata baku yang benar ya anak-anak. Selanjutnya adalah Pak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara ya anak-anak. Nah, bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Anak-anak hebat, perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, ini menjelaskan distribusi atau penyebaran atau penyaluran dari produsen ke konsumen. Dahulu, alat produksi bagi petani untuk menggarap sawah yaitu menggunakan kerbau, sapi, bahkan cangkul ya anak-anak. Dan sekarang petani juga bisa menggunakan alat yang sangat canggih untuk menggarap sawah ya anak-anak, bisa kalian lihat di gambar tersebut. Pada zaman dahulu, distribusi hasil pertanian dan perkebunan dilakukan dengan transportasi sederhana ya anak-anak, seperti pedati, beca, atau sepeda. Keadaan inilah yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi langka. Tidak semuanya dapat dipenuhi dengan baik ya anak-anak. Dengan adanya kemajuan teknologi transportasi, maka penyaluran barang dari produsen ke konsumen menjadi mudah dan cepat. Contohnya yaitu kendaraan truk untuk mengangkut sayur mayur dari petani di desa dibawa ke pasar sampai ke kota. Apabila tidak ada alat transportasi modern seperti sekarang ini, maka penyebaran barang menjadi terganggu. Apalagi untuk hasil-hasil pertanian itu kalau lama tidak didistribusikan, maka kualitasnya akan menurun. Bisa saja akan menjadi layu dan busuk, sehingga tidak laku dan petani mengalami kerugian ya anak-anak. Sekarang kita akan membandingkan kehidupan masyarakat dengan adanya alat transportasi ya anak-anak.
yaitu pertanian, perikanan, dan industri. Nah, sedangkan kehidupan masyarakat saat ada alat transportasi yang pertama adalah memudahnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua mudah mendapatkan barang hasil produksi, dan yang ketiga barang cepat sampai ke tempat tujuan. Sedangkan kehidupan masyarakat saat tidak ada alat transportasi, yang pertama lambatnya untuk memperoleh barang hasil produksi, dan yang kedua pengangkutan barang menjadi terhambat ya anak-anak. Selain adanya kemajuan teknologi transportasi, penemuan teknologi di bidang kelistrikan juga sangat bermanfaat untuk kita ya anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya yaitu: 1. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan sama besar. Dan yang kedua, rangkaian seri dan paralel dapat digunakan bersamaan. Dan yang ketiga, hambatannya sama, semakin panjang kabel maka hambatan listrik semakin besar. Perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik seri: 1. Hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, lebih hemat karena hanya membutuhkan sedikit komponen listrik. Dan yang ketiga, semakin banyak lampu yang digunakan maka semakin redup. Dan yang keempat, jika salah satu lampu mati, maka akan mati semua. Selanjutnya, rangkaian paralel. 1. Memiliki cabang, dan yang kedua biayanya lebih besar, dan yang ketiga berapapun lampu yang digunakan akan sama terangnya, dan yang keempat, jika salah satu cabang padam, maka cabang lainnya tetap menyala. Demikian anak-anak pintar untuk pembahasan kita di mata pembelajaran tematik kelas 6 tema 3 subtema 3 pembelajaran pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.